Pagi itu, matahari baru saja naik ketika pasar Cikopo mulai berdenyut dengan kehidupan. Para pedagang sayur membuka terpal, aroma cabai segar dan bawang menyatu di udara, sementara pembeli berdatangan membawa keranjang anyaman. Seharusnya, suasana ini membawa semangat. Namun, beberapa wajah terlihat tegang. Gerakan mereka cepat, pandangan sering melirik ke arah ujung pasar. Di sanalah dia, Ujang, pria berbadan kekar dengan tato di lengan kanan dan rokok tak pernah lepas dari bibirnya. Ia bukan pedagang, bukan pula pembeli. Ia preman pasar. Sudah setahun ini Ujang menguasai pasar Cikopo. Setiap pagi, ia mendatangi kios demi kios, bukan untuk belanja, tapi untuk memungut jatah. "Bu Nani, mana setorannya?" katanya dengan suara berat sambil menepuk meja kayu milik seorang penjual sayur. Bu Nani, ibu dua anak yang mengandalkan jualan tomat dan buncis, gemetar. Ia menyodorkan lembaran Rp15.000, hasil dagangan pagi itu. "Cuma segini, Jang, dagangan sepi," ucapnya pelan. Ujang menatapnya tajam. "Saya nggak mau tahu. Besok nambah. Kalau nggak, jangan salahin saya." Beberapa pedagang lain hanya bisa menunduk. Tak ada yang berani menegur atau melawan. Polisi jarang terlihat, dan laporan warga selalu mentok. Ujang ada backing, begitu kata orang-orang. Pasar Cikopo pun berubah. Tempat yang dulu jadi ruang hidup rakyat kecil kini dipenuhi rasa takut. Anak-anak tak lagi diajak berbelanja. Pedagang mulai berpikir untuk tutup lebih awal, bahkan beberapa pindah ke pasar lain. Namun, hari itu berbeda. Di antara pembeli pagi yang datang, ada seorang pria tua berkopiah lusuh. Dia berjalan pelan, membawa kantong belanja dan seutas senyum. Namanya Pak Arman, wajahnya tak asing bagi beberapa pedagang lama. Ia bukan orang kaya, tapi dikenal ramah dan sopan. Saat ia melihat Ujang membentak pedagang, wajahnya berubah serius. "Jangan begini, Nak," katanya kepada Ujang sambil menghampiri. "Kalau kamu terus minta uang dari mereka, apa yang tersisa untuk makan anak-anak mereka?" Suasana mendadak hening. Ujang menoleh, alisnya terangkat. "Siapa lo? Sok ngajarin saya." Pak Arman berdiri tenang, tanpa rasa takut sedikit pun. "Saya cuma orang tua yang tak ingin melihat orang kecil makin ditekan." Ujang tertawa sinis, lalu melangkah maju. Orang tua harusnya diam di rumah, bukan ikut campur urusan pasar. Beberapa pedagang mulai panik, ada yang mencoba memanggil satpam, tapi tak satu pun bergerak cukup cepat. Dan dalam hitungan detik, Ujang mendorong Pak Arman hingga terjatuh. Suara tubuh tua yang menghantam lantai pasar memecah keheningan. Beberapa pedagang menjerit, tapi tak satu pun berani mendekat. Hari itu, pasar Cikopo menjadi saksi, bukan hanya ketakutan, tapi juga awal dari sebuah perubahan besar yang tak mereka duga akan datang lewat sosok yang sangat mereka hormati. Tubuh Pak Arman terhempas ke lantai pasar yang dingin dan basah oleh sisa air cucian. Suara jatuhnya membuat beberapa pedagang perempuan menjerit tertahan. Ia meringis menahan sakit di punggung dan siku, tapi wajahnya tetap tidak menunjukkan rasa takut. Ujang berdiri di atasnya, seperti macan lapar yang siap mencabik. Wajahnya merah padam. Ia tidak suka ditegur, apalagi oleh seorang pria tua yang menurutnya tak punya posisi apa-apa di pasar itu. "Sekali lagi lo ikut campur, saya sikat. Paham?" hardiknya, menunjuk-nunjuk wajah Pak Arman yang masih duduk di lantai, napasnya terengah. Tapi yang dihadapi Ujang bukan orang biasa. Pak Arman mungkin tua, mungkin tubuhnya sudah rapuh, tapi keberaniannya tegak seperti bambu di musim hujan. Ia menatap Ujang, bukan dengan kemarahan, tapi dengan iba. "Nak," katanya pelan, "kau masih muda. Kenapa kau habiskan tenaga untuk menyusahkan orang lain? Kalau kau kerja benar, mungkin kau bisa banggakan ibumu." Ujang terdiam sejenak. Matanya berkedip-kedip menahan sesuatu. Emosi, mungkin juga luka lama yang disentuh tanpa sengaja. Tapi rasa malu diselubungi egonya, dan ia mengangkat kaki, menendang pelan kantong belanja Pak Arman hingga isinya berhamburan. "Jangan bawa-bawa ibu saya,"
serunya, nada suaranya lebih goyah dari sebelumnya. Beberapa pedagang mulai menangkap sesuatu. Ujang bukan hanya marah, dia sedang terluka di dalam. Kerumunan makin ramai. Beberapa pedagang muda mulai merekam dengan ponsel, namun tetap tak ada yang cukup berani maju menolong. Ada ketakutan, tapi juga harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, seseorang akan segera datang. Seorang pedagang sayur tua, Mang Udin, berbisik pada temannya, "Itu Pak Arman, bukannya dia kakaknya Kang Dedi, ya?" Temannya mengangguk ragu. "Iya, kayaknya. Tapi masa iya Kang Dedi bakal tahu?" Sementara itu, Pak Arman perlahan berdiri. Ia mengumpulkan kembali cabai dan tomat dari kantongnya yang tumpah. Tangannya gemetar, tapi ia tetap tersenyum, seolah memberi pelajaran sabar melalui tindakan. Ujang mulai gelisah. Ia merasa diperhatikan, bahkan dihakimi, bukan karena takut pada orang-orang, tapi karena sadar, orang tua ini bukan orang sembarangan. Ada kekuatan dalam kelembutan Pak Arman yang membuatnya merasa kecil. Tiba-tiba, seorang bocah kecil yang sedang ikut ibunya berbelanja menangis melihat Pak Arman terluka. Ibunya segera membawanya pergi, dan itu menambah rasa sesak di dada Ujang. Ia tak pernah berniat jadi monster. Tapi begitulah ia terlihat saat ini. Lalu, dari kejauhan, suara langkah tegas terdengar. Langkah yang tidak tergesa, tapi penuh arah. Seorang pria dengan peci hitam, baju sederhana, dan sorot mata tajam memasuki pasar. Beberapa orang langsung mengenali sosok itu. Seseorang berbisik, "Kang Dedi datang." Langkah-langkah itu semakin dekat. Mula-mula samar, tapi kemudian jelas terdengar menyusuri lorong sempit antar kios. Di tengah kebisingan pasar yang mendadak sunyi, suara sepatu Kang Dedi Mulyadi bagai dentang palu ke hati mereka yang mengenalnya. Sosok itu muncul dari balik barisan pedagang sembako. Dengan pakaian sederhana, kemeja putih yang digulung di lengan dan celana kain gelap, serta peci hitam khas Sunda di kepalanya, ia melangkah mantap. Matanya menyapu kerumunan, lalu tertuju pada dua sosok di tengah keributan, Ujang dan Pak Arman. Orang-orang otomatis memberi jalan. Bahkan mereka yang biasa bersikap acuh tak acuh kini menunduk atau menyingkir hormat. Bukan karena takut, tapi karena Kang Dedi bukan pejabat biasa. Ia dikenal merakyat, tegas, dan selalu berpihak pada wong cilik. Pak Arman masih berdiri dengan satu tangan memegang pinggangnya yang nyeri. Matanya membulat saat melihat adik kandungnya muncul dari antara kerumunan. Untuk pertama kalinya sejak pagi itu, ia tampak benar-benar terkejut. "Dedi," ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Ujang, yang semula berdiri gagah, kini seperti kehilangan napas. Ia menatap Kang Dedi dengan bingung, lalu ke Pak Arman, lalu kembali ke Kang Dedi. "Tunggu, dia kakakmu." Kang Dedi menghampiri perlahan, menatap wajah kakaknya yang memar. Ia berhenti tepat di depan Ujang, hanya berjarak satu langkah. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tajam, cukup untuk membuat Ujang menunduk tanpa disuruh. "Namanya Pak Arman," kata Kang Dedi dengan suara tenang. "Kakak kandung saya. Dan kamu, berani memukulinya di depan umum, di pasar rakyat, tempat orang kecil menggantungkan hidup." Ujang menelan ludah. Saya nggak tahu, Kang. Saya nggak tahu itu kakak sampean." Kang Dedi mendekat setengah langkah, kini jaraknya begitu dekat hingga Ujang bisa mencium bau tanah dari pakaian Kang Dedi. Bau khas orang lapangan, bukan pejabat ruang AC. "Kalau dia bukan kakak saya pun, kamu pikir memukuli orang tua itu tindakan yang bisa dibenarkan?" Orang-orang menahan napas. Tak ada yang berani bersuara. Bahkan suara kipas angin dari kios terdekat pun terasa seperti raungan. Ujang tak menjawab. Matanya mulai basah, entah karena takut atau malu. Ia tak sanggup menatap Kang Dedi lebih lama. Kakinya mulai gemetar, dan wajahnya yang keras kini tampak seperti anak kecil yang kehilangan arah. Kang Dedi memutar tubuhnya ke arah warga. "Kalian semua diam karena takut. Tapi ketakutan kalian justru membuat orang seperti ini merasa berkuasa. Kita tidak boleh membiarkan ketidakadilan tumbuh hanya karena kita memilih diam."
Beberapa pedagang tertunduk. Ada yang mengangguk pelan. Yang lain tampak merenung. Kata-kata Kang Dedi tidak hanya ditujukan ke Ujang, tapi ke seluruh pasar. Ke sistem yang membiarkan ketakutan hidup dan menindas diam-diam. Setelah keheningan yang panjang, Kang Dedi kembali menoleh pada Ujang. Kamu masih bisa berubah. Tapi itu pilihan kamu. Saya tidak akan balas kamu dengan pukulan. Tapi saya akan kasih kamu pelajaran yang mungkin tak akan kamu lupakan. Kang Dedi menatap Ujang, bukan dengan kemarahan membabi buta, melainkan dengan sorot mata seorang guru yang sedang menghadapi murid yang keliru jalan. Ujang, yang terbiasa menghadapi kemarahan dan perlawanan, justru kewalahan menghadapi ketenangan seperti ini. Apa kamu pikir dengan mukul orang tua, kamu jadi kuat? Tanya Kang Dedi, pelan namun tegas. Kekuatan itu bukan di tangan, tapi di hati. Kalau kamu cuma bisa menakut-nakuti orang lemah, itu bukan kekuatan, itu kepengecutan. Ujang tertunduk, pipinya terasa panas. Suasana pasar masih hening. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya berlarian kini berdiri kaku di samping orang tuanya, mendengarkan tanpa suara. Kang Dedi lalu berbalik ke arah para pedagang. Siapa yang pernah dimintai uang oleh Ujang? Tanyanya. Awalnya tak ada yang bergerak. Tapi perlahan, satu tangan terangkat. Disusul 2, 3, sampai akhirnya hampir seluruh pedagang di sisi barat pasar mengangkat tangan dengan ragu. Lihat sendiri, Jang, kata Kang Dedi sambil menunjuk ke arah mereka. Kamu bikin orang takut, kamu bikin mereka susah. Dan sekarang kamu sendiri bingung harus berdiri di mana. Ujang gemetar. Ia mencoba membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Mulutnya kering, dan hatinya seperti diremas-remas oleh kenyataan yang baru disadarinya. Kang Dedi lalu memberi isyarat pada seseorang di belakang. Seorang pemuda berpakaian dinas sederhana datang membawa kotak kecil. Dari dalam kotak itu, Kang Dedi mengambil selembar kertas dan bolpoin. Ingat, saya bukan polisi. Saya bukan jaksa. Tapi saya bisa bantu kamu berubah. Kalau kamu mau, ujar Kang Dedi. Ia menyerahkan kertas itu pada Ujang. Ini perjanjian. Kamu berhenti memalak. Kamu bantu bersih-bersih pasar selama 2 bulan. Setiap pagi. Di depan semua orang. Kalau kamu langgar, saya serahkan kamu ke pihak berwajib. Tapi kalau kamu jalani dengan sungguh-sungguh, saya akan bantu kamu cari kerja tetap. Ujang memandang kertas itu seperti melihat hidupnya sendiri di atas meja. Ia bisa memilih, terus jadi bayangan gelap di pasar, atau mencoba jadi orang yang berbeda, mungkin lebih baik. Pak Arman, yang sedari tadi berdiri diam, kini mendekat. Ia menepuk pundak Ujang pelan. Kamu masih muda, nak. Masih banyak waktu buat perbaiki diri. Air mata Ujang jatuh tanpa suara. Ia mengambil bolpoin dari tangan Kang Dedi dan menandatangani kertas itu dengan tangan gemetar. Pedagang yang melihatnya terdiam, ada yang mengangguk pelan, ada pula yang tersenyum kecil. Kang Dedi tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menepuk bahu Ujang sekali, lalu memapah kakaknya pergi dari kerumunan. Langkah mereka pelan, namun penuh makna. Sementara Ujang berdiri di tengah pasar, bukan lagi sebagai preman, melainkan sebagai seseorang yang baru saja diberi kesempatan kedua. Pasar kembali hidup perlahan, namun sorot mata para pedagang masih tertuju ke arah Ujang yang berdiri terpaku sambil memegang kertas perjanjian di tangannya. Tangannya bergetar bukan karena dingin, tapi karena malu yang tak bisa ditutupi. Sementara itu, Kang Dedi dan Pak Arman berjalan perlahan menuju pinggir pasar. Beberapa warga yang tadinya hanya menonton mulai menyalami mereka, menunjukkan rasa hormat, dan meminta maaf karena tak berani berbuat apa-apa saat kejadian berlangsung. Pak Arman menyenderkan tubuhnya di tiang bambu dekat kios kosong. Nafasnya mulai teratur kembali. Wajahnya memar, tapi matanya tampak lega. Ia melirik adiknya dan berkata, "Kamu nggak marah, Dek?" Kang Dedi menghela napas panjang. "Marah," jawabnya singkat. "Tapi bukan marah yang harus diteriakkan. Saya marah karena anak muda seperti Ujang dibiarkan tumbuh tanpa arah.
Karena pasar ini dibiarkan berjalan dengan ketakutan. Pak Arman mengangguk pelan. Kamu tahan diri luar biasa. Saya belajar dari Bapak, jawab Kang Dedi. Kalau Bapak dulu waktu kita kecil langsung main tangan ke maling ayam, mungkin hidup saya beda sekarang. Dulu Bapak kasih makan pencuri yang nyolong singkong. Ingat? Keduanya tertawa kecil. Tawa yang ringan, tapi penuh kenangan pahit manis masa lalu. Di tengah hiruk-pikuk hidup, mereka tetap memegang nilai yang diwariskan orang tua. Ketegasan tanpa kekerasan, keberanian tanpa kekasaran. Dari kejauhan, Kang Dedi masih melihat Ujang berdiri di tempat yang sama. Seolah-olah waktu berhenti untuknya. Kang Dedi tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Banyak yang harus diperbaiki, bukan hanya Ujang, tapi sistem di balik pasar, dan masyarakat yang memilih diam. Ia memutar badan dan menghampiri lagi kerumunan. Mulai hari ini, saya minta pasar ini bebas dari pungli. Kita bikin koperasi pedagang. Semua urusan keamanan kita atur bareng. Tidak ada lagi bayar-bayar, setoran, yang nggak jelas. Beberapa pedagang bersorak pelan. Mereka tak menyangka, dari sebuah peristiwa kekerasan, lahir harapan baru yang sudah lama mereka simpan di dalam dada. Lalu Kang Dedi menatap seorang anak muda yang merekam kejadian tadi. Dek, videomu jangan disebar. Biar Ujang belajar dalam diam. Kita kasih kesempatan orang buat berubah, bukan kita viralkan biar hancur. Anak muda itu mengangguk cepat, merasa dihormati sekaligus diingatkan. Ia menyimpan ponselnya dan memandangi Ujang dengan pandangan berbeda. Bukan sebagai penjahat, tapi sebagai orang yang sedang dibentuk ulang oleh nasib. Dan ketika Kang Dedi kembali berjalan ke arah mobil dinasnya, ia disambut oleh angin pasar yang kini berembus lebih hangat. Bukan karena udara, tapi karena beban ketakutan mulai terangkat. Di pasar kecil itu, amarah tak dibalas dengan pukulan, tapi dengan jalan pulang. Ujang masih berdiri di tempat yang sama, memegangi surat perjanjian yang kini lecek di tangannya. Angin pasar menyibak kerah bajunya, seolah ikut menampar rasa bersalah yang menumpuk di dada. Wajahnya pucat, bukan karena takut, tapi karena malu yang menampar lebih keras dari tangan siapapun. Suara keramaian pasar kembali terdengar samar. Orang-orang berbicara, tertawa kecil, menjalankan hidup seperti biasa. Tapi bagi Ujang, dunia seperti berhenti. Setiap langkah orang terasa seperti vonis diam yang tak diucapkan, tapi terasa menusuk. Ia menunduk dalam, ingatannya berputar. Wajah-wajah pedagang yang pernah ia bentak, tangan-tangan gemetar yang menyodorkan uang kecil dengan berat hati, dan, yang paling segar di pikirannya, wajah Pak Arman yang memandangnya bukan dengan dendam, tapi dengan iba. Itu yang membuat Ujang goyah. Ia sudah sering berkelahi, sudah biasa menghadapi perlawanan. Tapi tatapan penuh maaf dari orang yang baru saja ia sakiti, itu baru pukulan yang telak. Beberapa anak kecil melewati Ujang sambil membawa sayur. Salah satu dari mereka meliriknya, lalu berlari kecil ke arah ibunya. Gerakan kecil itu menyakitkan. Ia sadar, dalam mata masyarakat, ia bukan sekadar orang jahat. Ia adalah sosok yang membuat anak-anak takut pada dunia. Ujang melangkah pelan menuju tempat cuci tangan di belakang pasar. Ia basuh wajahnya, berharap air dingin bisa menghapus jejak rasa bersalah. Tapi air hanya mengalir di kulit. Luka di hati tetap tinggal. Ia duduk di bangku kayu kecil, biasanya tempat tukang parkir duduk. Tapi kali ini tak ada yang usir. Semua orang tampak memilih memberinya ruang, seperti memberi waktu untuk berpikir. Ia tahu, mereka masih waspada, tapi tidak lagi benci. Ada perbedaan yang halus tapi terasa. Matanya menatap surat di tangan. Tanda tangannya goyah, tapi nyata. Itu bukan sekadar perjanjian di atas kertas. Itu titik balik hidupnya. Titik nol. Ia sadar, perubahan tidak datang dari luar, perubahan harus ditanam dari dalam. Tiba-tiba, seorang perempuan parubaya mendekat dan menyodorkan sebungkus nasi bungkus. Makan dulu, Jang. Perut kosong bikin pikiran makin gelap. Ia mengenal suara itu, Bu Nani,
pedagang yang dulu sering ia mintai uang keamanan. Ujang tak sanggup menatap matanya. Tapi tangannya menerima bungkus itu dengan ragu. "Maaf, Bu, saya..." "Sudah," potong Bu Nani lembut. "Kalau kamu benar-benar mau berubah, itu lebih dari cukup. Kami di sini cuma mau hidup tenang. Kalau kamu bisa jaga itu, kami pun akan jagain kamu." Ujang menunduk. Air matanya tumpah, kali ini tak ia tahan. Ia tak peduli lagi siapa yang melihat. Di pasar itu, untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena marah, tapi karena disentuh oleh kebaikan yang tak pernah ia duga akan ia terima. Dan di saat itulah, pukulan paling keras dalam hidupnya benar-benar terasa. Bukan dari tangan Kang Dedi, bukan dari warga, tapi dari hatinya sendiri, yang akhirnya bicara. Pagi itu, matahari menyinari pasar Cikopo lebih cerah dari biasanya. Kabut tipis menguap dari atap-atap seng kios. Para pedagang mulai menggelar dagangan mereka, dengan semangat yang terasa sedikit lebih ringan dibanding hari-hari sebelumnya. Di salah satu sudut pasar, Ujang berdiri dengan sapu dan seragam oranye bertuliskan, "Petugas Kebersihan Sementara." Di dada kirinya, tempelan nama yang ia tulis sendiri dengan spidol, Ujang. Baju itu mungkin membuatnya terlihat kecil. Tapi langkahnya hari itu justru terasa lebih tegak dari sebelumnya. Beberapa pedagang meliriknya dengan rasa campur aduk. Ada yang masih curiga, ada yang diam-diam terharu, dan tak sedikit yang masih memilih menjaga jarak. Ujang tahu, kepercayaan tidak bisa diminta, harus dibangun. Dan itu tidak instan. Ia berjalan ke kios Bu Nani, membawa satu ember air dan kain pel. Ia menunduk sebelum bicara. "Bu, saya bersihin lapak Ibu, ya? Biar nggak becek." Bu Nani terdiam sejenak, lalu mengangguk. Hati-hati di bawah keranjang itu, airnya sering ngumpul di situ. Ujang membersihkan dengan telaten, lebih seperti seorang anak yang ingin membantu ibunya daripada mantan preman yang mencoba bayar utang. Setelah selesai, ia berdiri dan menatap Bu Nani. "Bu, saya mau minta maaf. Dulu saya kasar. Saya minta uang, padahal Ibu susah. Saya salah." Bu Nani menatap matanya. Ada air bening yang menggantung di pelupuknya. "Ujang, kalau orang berani minta maaf, itu tandanya hatinya belum mati." Ia menyodorkan sebotol air mineral. "Minum dulu. Capek pasti." Ujang menerima air itu dengan senyum kecil. Senyum yang seperti baru belajar tumbuh di wajah yang dulunya keras. Lalu ia melanjutkan ke kios lain, satu persatu, meminta maaf, menawarkan bantuan, menyapu, membawa sampah, bahkan memindahkan tumpukan karung beras yang biasanya ia acuhkan. Saat matahari naik lebih tinggi, kerumunan kecil mulai berkumpul di sekitar tengah pasar. Kang Dedi datang kembali pagi itu, bukan dengan marah, tapi dengan clipboard di tangan. Ia mendata nama-nama pedagang untuk keanggotaan koperasi pasar yang baru ia gagas. Ketika melihat Ujang dari kejauhan, Kang Dedi hanya memberi anggukan singkat. Tak ada sambutan besar, tak ada tepuk tangan. Hanya pengakuan lewat isyarat, bahwa proses sudah dimulai. Di ujung hari, Ujang duduk bersandar di dinding kios kosong. Tubuhnya pegal, keringat membasahi baju, tapi wajahnya tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa lelah karena berbuat baik, dan ternyata rasa lelah itu jauh lebih damai dari rasa takut. Ia sadar, perjalanan untuk menebus kesalahan masih panjang. Tapi permintaan maaf hari ini bukan sekadar kata-kata. Ia sudah menapakkan kaki di jalan yang baru. Jalan yang tidak mudah, tapi nyata. Hari mulai meredup ketika langit pasar berubah warna menjadi jingga lembut. Ujang berdiri di ujung lorong pasar, menatap keramaian yang mulai berkurang. Kali ini, pandangannya berbeda. Bukan sebagai sosok yang menakutkan, tapi sebagai bagian dari kehidupan pasar yang sesungguhnya. Beberapa pedagang masih sibuk membereskan dagangan mereka, namun ada yang menyapa Ujang dengan senyum kecil. Itu bukan sekadar sapaan basa-basi, melainkan tanda penerimaan yang lama dinanti. Kang Dedi muncul dari kejauhan, kali ini dengan senyum tulus di wajahnya.
Ia menghampiri Ujang yang sedang menyeka keringat di keningnya. "Bagaimana perasaanmu hari ini?" tanya Kang Dedi. Ujang mengangkat bahu, tersenyum malu. "Capek, Kang. Tapi, aku merasa ada yang berbeda. Aku mulai merasa seperti manusia lagi." Kang Dedi mengangguk. "Perubahan memang melelahkan, Jang. Tapi itu tanda kamu hidup. Tidak seperti dulu, ketika kamu hanya hidup dalam bayang-bayang ketakutan." Mereka berjalan bersama ke tengah pasar, di mana para pedagang sedang berkumpul membahas rencana koperasi yang sudah mulai berjalan. Ujang mendengar mereka bicara tentang solidaritas, kerjasama, dan masa depan pasar yang bebas dari pungli. Ada sebuah kursi kosong di dekat mereka. Kang Dedi menunjuk dan berkata, "Kursi itu bukan untuk saya atau kamu, tapi untuk kita semua. Semua yang mau berjuang bersama membangun pasar ini menjadi tempat yang lebih baik." Ujang duduk perlahan. Rasanya aneh, tapi juga nyaman. Ia mulai menyadari, perjalanan panjang ini bukan hanya tentang menebus kesalahannya sendiri, tapi tentang membangun masa depan bersama. Matahari hampir tenggelam ketika Ujang melihat ke sekeliling. Pasar ini, dengan segala hiruk-pikuk, tawa, dan tangisnya, adalah rumah yang tak bisa ia tolak. Ia pernah mencoba pergi, tapi kini ia tahu, pulang bukan berarti menyerah. Malam itu, ketika lampu-lampu pasar mulai menyala, Ujang berdiri di depan kios kecil yang kini ia rawat dengan penuh perhatian. Ia memegang sapu, membersihkan lantai, bukan karena terpaksa, tapi karena itu bagian dari dirinya yang baru. Ia menoleh ke arah jalan keluar pasar. Jalan pulang yang dulu hanya penuh kemarahan dan ketakutan kini berubah menjadi jalan yang penuh harapan dan kerja keras. Kang Dedi berdiri di sampingnya, menepuk bahu Ujang. "Jangan lupa, Jang. Perjalanan ini baru permulaan. Tapi aku percaya kamu bisa." Ujang tersenyum, kali ini penuh keyakinan. "Terima kasih, Kang. Aku tak akan sia-siakan kesempatan ini." Pasar pun berbisik pelan, seperti mengucapkan selamat datang kembali kepada seorang anak yang lama hilang. Dan di bawah langit malam, jalan pulang itu tidak lagi gelap, melainkan terang oleh cahaya harapan. Kang Dedi Mulyadi bukanlah sosok yang lahir dari kemewahan. Sejak kecil, hidupnya sudah berliku dan penuh perjuangan. Ayahnya adalah seorang pedagang kecil yang tak pernah lelah bekerja, sementara ibunya selalu menjadi sumber kekuatan di rumah kecil mereka. Meski hidup dalam keterbatasan, Kang Dedi diajarkan arti kejujuran, kerja keras, dan pentingnya menjaga nama baik keluarga. Nilai-nilai itu melekat kuat dalam dirinya hingga dewasa, membentuk karakter yang kuat sekaligus penuh empati. Ketika remaja, Kang Dedi sering menjadi penengah di lingkungan tempat tinggalnya. Ia dikenal sebagai sosok yang tidak mudah terpancing emosi, mampu meredam konflik dengan kepala dingin, dan selalu berusaha mencari solusi damai. Setelah lulus sekolah, Kang Dedi memutuskan untuk membantu ayahnya mengelola usaha kecil mereka di pasar. Ia paham betul bagaimana kerasnya persaingan, juga betapa sulitnya mempertahankan kepercayaan pelanggan. Tidak hanya itu, Kang Dedi juga aktif dalam kegiatan sosial di pasar. Ia membentuk komunitas pedagang muda yang bertujuan memperbaiki sistem keamanan dan kesejahteraan para pedagang. Namun, perjalanannya tidak selalu mulus. Di tengah upayanya, Kang Dedi kerap menghadapi ancaman dari kelompok preman dan oknum yang ingin mempertahankan praktik pungli. Tapi dengan ketegasan dan dukungan warga, ia terus maju tanpa harus menggunakan kekerasan. Perjuangan Kang Dedi semakin dikenal saat ia membantu menyelesaikan konflik antara pedagang dan preman seperti kasus Ujang. Sikapnya yang tegas tapi bijak membuatnya dihormati banyak pihak. Di balik sosok yang terlihat kuat, Kang Dedi menyimpan rasa sayang yang mendalam kepada keluarganya, terutama kakaknya yang selama ini menjadi panutan sekaligus motivator baginya. Setiap malam, setelah pasar tutup, Kang Dedi sering merenung di rumahnya yang sederhana. Ia berdoa agar usaha dan perjuangannya membawa perubahan positif bukan hanya bagi pasar, tapi juga untuk generasi muda yang masih mencari arah. Kini, dengan dukungan masyarakat dan pengalaman yang terus bertambah,
Kang Deddy siap menghadapi tantangan baru demi mewujudkan pasar yang adil, aman, dan penuh harapan.